istilahnya buat wawasan. Berarti kalau yang berakal bahasa Arabnya akil. Karena goir itu kan artinya tidak. Goir itu selain yang selain. Nah gitu ya. Jadi kalau kita nanya manusia, nanya malaikat, misalnya siapa malaikat yang menurunkan hujan, maka kita tanya pakai man. Karena malaikat itu berakal, pakai man. Gitu ya. Siapa malaikat yang tugasnya menurunkan hujan, pakai man kita. Jadi kalau kita nanya tentang benda apa-apa yang tidak berakal, maka pakainya man. Nah, di sini kita punya 4 gambar. Hafiz lihat ya, Mama Hafiz, Pak Wo, Mama Mukti sama Bang Ilham, Mama juga. Besok kita bikin lagi bukunya. Insyaallah. Ada gambar, lihat nih Hafiz, Mama Mukti di halaman 9. Di kanan ada pertama gambar laki-laki pakai stetoskop. Sebelah kiri ada laki-laki megang permen. Di bawah kanan laki-laki megang tas. Di sebelah kiri ada laki-laki dari belakang pakai imamah. Itu ya. Kita baca bareng-bareng ya, ntar saya baca, yang lainnya ngikutin. Pertama, man haza. Man haza. Man haza. Man haza. Haza tobibun. Haza tabibun. Man haza. Man haza. Haza waladun. Haza waladun. Ulang ya. Man haza. Man haza. Haza waladun. Haza waladun. Kemudian kita ke kanan bawah. Man haza. Man haza. Haza tolibun. Haza talibun. Man haza. Man haza. Haza tolibun. Haza talibun. Selanjutnya pakai a nih. Ahaza waladun. Ahaza waladun. Ahaza waladun. Ahaza waladun. La haza rojulun. La haza rajulun. Jadi udah ada 4 gambar di situ. Pertama di katanya buku. Apa kata buku? Waladun apa tobibun dulu? Tobibun dulu. Tobibun. Udah tahu tobibunnya? Yang pakai stetoskop, Dokter. pakai jubah, kayak apa tuh namanya tuh? Baju praktek dokternya. Tobibun tahu Hafiz ya? Nggak perlu ditulis terjemahannya ya. Tobibun, nah itu yang kayak gitu tuh, yang pakai stetoskop. Lanjutnya ada gambar waladun. Sebentar sebelum pindah ke waladun, kita detailin dikit ya. Pertanyaannya adalah man ha. Maka kita lihat dia pakai ma atau pakai man? Pakai man. Kita punya 2 opsi buat bertanya. Hafiz punya 2 cara buat bertanya, pakai mahaza atau manhaza. Tapi sebelum kita mengeluarkan dari mulut kita suara, kita pikirin ini berakal atau tidak berakal. Karena kita lihat ini kan bapak ini berakal, golongan makhluk yang berakal, maka kita gunakan man. Karena dokter termasuk makhluk berakal, maka kita gunakan manha. Itu ya tanda tanya. Haza tobibun ya, haza tobibun. Haza tobibun. Lalu datang contoh yang lain, oh tobibun kan udah sekolah lah, nggak apa-apa dibilang berakal. Apa kalau anak-anak juga berakal? Anak-anak kan masih makan-makan doang, permen belum sekolah. Tapi Allah jadikan sama golongannya. Bahasa Arab termasuk berakal walaupun dia masih anak kecil. Jadi meskipun dia belum sekolah, namanya manusia berakal. Maka pertanyaan cocok nggak Hafid? Pak Wo, man haza waladun. Cocok ya, karena waladun ya golongan manusia juga. Manusia itu berakal. Meskipun orangnya orang gila juga berakal pakai man, karena dia
orang. Walaupun orang gila bisa mikir enggak? Enggak bisa, tetap pakai man haza. Waladun belum sekolah tetap pakai man ya. Man haza Waladun. waladun. Bisa ditambahin ya, waladun artinya anak kecil. Haza waladun, meskipun masih kecil, belum sekolah, belum bisa baca, nggak masalah. Yang gila aja juga dianggap berakal. Kita pindah ke kanan bawah. Ada gambar tolibun. Tolibun itu orang yang bawa tas isinya buku-buku buat belajar. Walaupun digambarin ini udah jenggotan, tapi yang nggak jenggotan juga bisa tolibun. Yang penting dia belajar ya, belajar. Man haza tolibun. Tulisannya to panjang, lalu lam dan ba. Apa itu artinya tolibun? Pelajar. Murid atau pelajar atau siswa. Jadi misalnya Hafiz sekolah kelas berapa nih? Kelas 5, kelas 6, kelas 5. Hafiz tolibun dari bahasa Arab. Hafiz tolibun. Kalau di sini pakai kata tunjuk haza tolibun. Haza tolibun. Jadi ketika pertanyaannya man haza, ada gambar orang pakai baju tadi, pakai tas. Siapa ini gitu ya, kalau pakai man, siapakah ini? Ini adalah tolibun. Haza tolibun. Terakhir, ada gambar sebelah kiri tapi pertanyaannya ganti fit ya, Pak Wo, Mamukti, Bang Ilham, lihat ya. Pertanyaannya apa? Ahaza. Ahaza. Kemarin udah belajar ya, tadi juga udah belajar yang belum datang kemarin, bahwa kalau A itu pertanyaannya konfirmasi atau afirmasi, jawabannya itu kalau nggak naam, la. Kalau benar sesuai gambar berarti naam, kalau beda berarti la. Lalu ditulisin, kalau naam tulis lagi apa, kalau la berarti ditulis yang benarnya bagaimana gitu ya. Kalau di sini apa tuh tulisannya? Tolibunnya. Oh, rojulun. Waladun. Rojulun. Waladun ya. Ahaza waladun. Gambarnya sebenarnya siapa? Rojulun. Yang digambar laki dewasa. Laki dewasa bahasa Arabnya rojulun. Maka Profesor Abdurrahim, penulis buku, pengen ngasih tahu bahwa pertanyaan man pun bisa dikasih dengan apakah ini, atau dengan huruf A. Bisa dengan huruf A ini. Karena gambarnya tidak sesuai dengan pertanyaannya atau pernyataannya. Apakah ini waladun? Waladun kan udah dilihatin di gambar atas ya, bahwa dia tuh anak kecil, tapi di sini gambarnya orang udah pakai imamah, udah tinggi badannya. Ahaza waladun, maka dijawab la. Haza rojul. Dengan ini kita udah dikasih tahu sama Profesor Abdurrahim, kalau nanti kita ketemu orang, kita nggak kagok lagi lah. Ketemu orang Arab, minimal kita nggak cuma assalamualaikum, waalaikumsalam, bisa kita tanya-tanya ke dia begitu ya, mahaza dan manhaza. Misal kita ketemu orang Arab, manhaza, siapa ini, bisa dia ngerti gitu kan, bisa dia ngerti dan dia kasih tahu jawabannya. Atau kita ketemu orang Arab, kita pengen nanya benda-benda, mahaza, kita bisa tanya dan kita tahu jawabannya tentang sesuatunya. Ada pertanyaan nggak? Silakan bertanya yang sebelum kita lanjutin ke halaman 10. Jadi kita belajar sekarang ini ya. Yang tadi. Gimana Mama Hafid? Ada yang belum ngerti?
Mukti gimana? Jadi gitu ya, benda berakal dan tidak berakal. Kalau berakal itu pakai man untuk bertanya. Kalau benda tidak berakal bertanya dengan man. Profesor Abdurrahim Allahu Yarab ngasih latihan halaman 10 sambil kita ngomong. Yuk kita buka halaman 10. Kok bukunya cuma 4 ya, Mak? Satu lagi yang pengen siapa? Ini punya mama. Meja. Oh meja ya, oh meja. Denny itu kalau sekiranya istilahnya diganti itu kan dengan yang umum kadang-kadang orang belum terbiasa. Maksudnya kata man dengan ma itu kan apa dan siapa. Ya. Maksudnya kalau tertulis akal berakal, benda hidup benda mati aja gitu enggak. Iya, kalau benda hidup nggak bisa, soalnya binatang dikategorikan. Oh kita rincin aja ya rincinya. Jadi kita rincin sedikit. Man itu untuk yang berakal. Berakal itu pertama kan Allah ya. Meskipun kita nggak sifatin Allah tuh maha berakal, nggak ada sifat Allah begitu, minimal nggak disebutin sama Allah bahwa Allah itu maha berakal. Tapi Allah itu kan al-alim ya, maha